Baiklah, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kita bisa berjumpa kembali ya melalui channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua demi peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan langkah-langkah untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat secara langsung ya, seseorang itu bertakwa atau tidak itu sangat sulit ya, khususnya bagi orang-orang yang tidak beriman ya. Bisa jadi makhluk Tuhan yang berupa jin, setan dianggap sebagai Tuhan. Sebenarnya dari perbuatan sehari-hari kadang bisa terlihat seseorang itu beriman atau tidak. Tetapi hal ini tidak bisa menjamin sebenarnya, karena yang mengetahui seseorang itu beriman atau tidak hanyalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan Maha Segalanya. Selama seseorang tersebut jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka pola hidupnya akan cenderung mengikuti jalan yang menyimpang atau jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain jalan yang tidak baik. Bisa jadi juga jalan yang mungkar atau yang negatif. Bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak cukup diucapkan secara lisan saja, tetapi harus benar-benar diyakini dalam hati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketiganya merupakan satu paket ya, yang tidak bisa lepas ya. Merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat ya. Yakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan melalui amal perbuatan. Nah, agar seseorang dapat melakukan secara utuh keimanannya, maka ada beberapa langkah demi untuk menuju ke tingkat yang takwa ya. Di antaranya adalah paham akan adanya rukun iman ya. Iman tentunya kita pahami ya, bahwa rukun iman menurut Al-Islam itu ada 6 ya. Dan rukun iman yang pertama merupakan pondasi daripada rukun-rukun iman berikutnya ya.
Jadi kalau kita berurutan ya, rukun iman itu diantaranya iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada takdir Allah atau ketentuan Allah ataupun qada dan qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan hanya saja hafal apa yang menjadi rukun iman itu ya. Tentunya harus kita benar-benar pahami makna yang terkandung di dalamnya ya. Sebagai contoh ya, iman kepada Allah. Tentunya di sini kita harus yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala alam beserta isinya. Nah, kita berusaha ya, kalau bisa keterkaitan dengan iman kepada Allah ini, kita mengeluarkan ya apa keyakinan makhluk yang ada di dalam hati dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita ini ya, kita masukkan kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk yang lain. Dengan kata lain ya, yaitu pokoknya hati kita ini hanya tertuju kepada Allah ya, yang paling segala-galanya adalah Allah ya, yang maha segala-galanya adalah Allah. Jadi mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati kita ya, dari dalam hati kita, dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, supaya kita ini benar-benar ya iman kepada Allah. Kemudian kaitannya dengan iman kepada malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu sifatnya ghaib ya. Dan yang sering kita sebut-sebut beberapa malaikat ya, kita juga harus mengetahuinya ya. Misalnya ya, ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nangkir, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Nah, itu kita harus meyakini bahwa ada malaikat-malaikat tersebut. Kemudian tugas dan tanggung jawab daripada malaikat tersebut kita harus yakini. Ya, kita harus yakini bahwa malaikat-malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah dan tunduk kepada Allah. Ya, kita harus percaya. Karena dengan kepercayaan tersebut, insya Allah kita akan hati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kita misalnya percaya kepada malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Kita mempercayai hal itu. Ya. Kemudian malaikat Israfil misalnya ya, tugasnya meniup trompet, bahwa di akhir daripada kehidupan dunia nanti ada hari kiamat, itu ada istilah malaikat Israfil meniup trompet pertanda ya akan datangnya hari kiamat. Ya, misalnya malaikat Raqib Atid ya. Perbuatan kita ini selalu disorting ya oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya, apapun perbuatan yang kita lakukan selalu dicatat. Ya.
yang baik dicatat, yang jelek pun juga dicatat. Ya. Jadi salah satu ayat itu dikatakan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya ya, sekecil apapun kalau perbuatan itu baik tetap akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekecil apapun kejahatan, nanti kita akan mendapatkan balasan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dapat balasan ya. Tentunya balasannya baik, tapi kalau tidak baik balasannya tentunya juga tidak baik. Ya. Kemudian ada malaikat Ridwan, malaikat Malik ya. Jadi nanti ada surga, ada neraka ya. Di dalam surga ya, itu malaikat Ridwan yang menunggu, sedangkan di neraka malaikat Malik yang menunggu. Kita harus mempercayainya. Ya. Jadi akhir daripada alam akhirat itu ada dunia, ada surga ya, maaf. Ada surga ya, ada neraka. Nah, surga ataupun neraka ya, itu sangat ditentukan ya perilaku kehidupan di dunia ini. Insya Allah kalau perilaku dalam kehidupan dunia ini kita lakukan ajaran-ajaran sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah ya, insya Allah ya, kita nanti akan beroleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga percaya adanya ya malaikat yang menanyai mayat di dalam kubur. Nah, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Enggak bedanya setiap manusia juga pasti akan menemui ajalnya. Nah, kita percaya bahwa di alam kubur itu juga ada malaikat yang menanyakan tentang apa-apa ya perbuatan kita di dunia. Ya, agama apa, kitab apa ya, imamnya siapa, siapa Tuhannya, ya, siapa Rasulnya dan sebagainya. Ya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan hal tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga malaikat yang membagi rezeki ya. Malaikat Mikail ya, dia tugas untuk membagi rezeki. Jadi kita harus percaya kepada malaikat-malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur ya segala sesuatunya, termasuk ya malaikat Jibril ya, yang insya Allah setiap bulan Ramadan ya, dalam satu malam semua malaikat akan turun dengan dipimpin oleh Jibril untuk mengatur ya segala sesuatu kondisi yang ada di dunia ini, yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar ya. Jadi setiap tahun sekali ya, itu semua malaikat akan turun ke bumi ya, mengatur tentang kondisi alam yang ada di muka bumi ini. Dan barang siapa ya yang beribadah pada malam itu, maksudnya malam Lailatul Qadar, insya Allah ya, insya Allah sama halnya ibadah selama 1000 bulan. Nah, 1000 bulan, Masya Allah ya. Jadi mari sama-sama ya kita niatkan ya, sepanjang hayat masih dikandung badan, kita niatkan supaya kita ini setiap tahun ya bisa menemui malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentunya ya bukan hanya kita menunggu malam-malam ganjil ya
10 hari akhir Ramadan, tetapi mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita tentunya banyak-banyak beribadah ya. Volumenya setiap hari di dalam ibadah kita tingkatkan ya. Jangan sampai ya, 10 hari pertama banyak sekali perbuatan amal baik kita. 10 hari yang pertengahan ya akhirnya berkurang. 10 hari yang terakhir akhirnya berkurang. Jangan ya. Tapi kita justru setiap hari-harinya di bulan Ramadan untuk dapat menemui malam Lailatul Qadar ya. Tentunya kita niatkan selalu dan selalu serta selalu berbuat baik setiap harinya, dan itu juga kita tingkatkan ya. Jadi setiap harinya kita berusaha untuk meningkatkan perbuatan baik tersebut. Itu malaikat Jibril tadi ya. Ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taraf iman seseorang harus berurutan sedemikian rupa ya. Karena hal tersebut merupakan suatu keyakinan ya. Ini berarti ya, bahwa seseorang tidak mungkin akan percaya kepada malaikat sebelum ia percaya kepada Allah, dan tidak mungkin percaya kepada kitab Allah sebelum ia percaya pada malaikat Allah ya. Tidak mungkin akan percaya pada Rasul Allah sebelum ia percaya pada kitab-kitab Allah. Tak mungkin ia percaya pada hari akhir sebelum ia percaya pada Rasul-Rasul Allah. Dan tak mungkin ia percaya kepada takdir Allah sebelum ia percaya kepada hari akhir. Begitulah Tuhan mengatur ya. Tuhan mengatur segalanya ya, tentang iman, dan kita sebagai manusia ya tidak pada tempatnya apabila kita memutar balikkan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sekedar tahu ya, sekedar teori ya. Hari ini lebih baik hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini ya. Setiap ada ajakan, mari kita tingkatkan, dan mari kita tingkatkan iman takwa kita. Tentunya kita berusaha ya. Tentunya kita berusaha. Bagaimana caranya? Ya, tentunya dengan jalan kita belajar dan belajar ya. Belajar di sini tentunya tidak ada batasnya ya. Bahkan mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah tentang rukun Islam ya. Tegaknya agama itu didasari oleh 5 rukun Islam ya. Yang diantaranya sudah kita ketahui bersama ya, bahwa rukun Islam itu ya, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat ya, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu ya, dalam sehari semalam.
Jadi dalam sehari semalam kita hendaknya mengerjakan sholat ya selama 5 waktu, dan 5 waktu di sini diantaranya adalah Isya, kemudian ada subuh, kemudian ada zuhur ya, kemudian ada asar, dan kemudian ada maghrib ya. Kalau kita lihat ya, Islam ada yang menyatakan itu maksudnya Isya ya, kemudian S itu artinya subuh, kemudian L itu artinya zuhur, A itu kemudian asar, dan M adalah maghrib ya. Jadi mari kita kerjakan ya berkaitan dengan sholat itu ya, sebagaimana apa yang menjadi aturan dalam hadis ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan semau kita dalam kita mengerjakan sholat, tetapi kita harus belajar ya, belajar dan belajar. Dan betapa pentingnya masalah sholat ini ya, karena apa ya? Karena insya Allah kalau seseorang itu sholatnya baik ya, nanti amal-amal perbuatan yang lain baik ya. Tapi kalau sholatnya kurang baik, bisa jadi berimbas kepada hal yang lain juga kurang baik. Jadi walaupun bagaimana ya, nanti di alam sana, di alam akhirat sana, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Untuk itu ya mari kita jaga ya, mari kita jaga ya sholat kita ya. Dikatakan yaitu mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan ya. Karena as-sholatu imatuddin ya, barang siapa ya, insya Allah ya, sholat itu adalah tiang agama katanya di situ dikatakan ya. Jadi mari kita dirikan ya. Dengan mendirikan sholat, insya Allah ya, nanti agama itu akan berjalan baik ya. Dan juga khususnya kepada anak-anak kita ya, yang umurnya masih di bawah 10 tahun ya, ini ekstra khusus, ada perhatian khusus ya. Tentunya kita perhatikan sedemikian rupa ya, jangan sampai umur di bawah 10 tahun ya liar, jangan, tapi kita arahkan untuk belajar dan belajar sholat ya. Mulai dari balita aja nggak masalah ya, dari balita kita sudah ajari tentang sholat ya. Ya tentunya namanya balita ya semampu dia ya. Kemudian umur 6 tahun kita belajari, umur 7 tahun kita belajari ya. 8 tahun sudah mulai agak aktif ya, 5 waktu. Mungkin ya mulai Isya sudah mengerjakan ya. Subuh juga mungkin mulai mengerjakan ya. Kemudian zuhur mulai mengerjakan, asar dan maghrib juga mengerjakan ya. Umur 9 tahun insya Allah sudah mulai rajin ya. Kemudian ditambah umur 10 tahun insya Allah ya, tambah rajin. Nah manakala umur 10 tahun ini nggak mau sholat, nah ini yang bahaya ini ya. Umur 10 tahun nggak mau sholat ya, Rasulullah SAW mengatakan disuruh memukul anak itu ya. Bukan berarti memukul yang menyakitkan, tetapi supaya anak tersebut takut, karena takutnya dia mengerjakan sholat ya. Karena walaupun bagaimana ya, kebiasaan sholat di waktu kecil insya Allah ya, insya Allah nanti kebiasaan tersebut akan dibawa sepanjang hayat ya. Tentunya dimulai dari kecil ya. Jadi mulai dari balita lah, kebiasaan diajak ke masjid ya. Kemudian sampai umur 10 tahun diajak ke masjid ya. Insya Allah ya, insya Allah remaja juga diajak ke masjid. Setelah dewasa nanti dia akan cinta akan masjid ya. Dengan cinta akan masjid insya Allah ya, insya Allah ya,
Dalam Al-Quran juga dikatakan innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus sholah wa atuz zakah wa lam yahsa ilai yakunu minal muhtadin. Itu di dalam surat At-Taubah ya 18 itu dikatakan ya tentunya kita lah yang memakmurkan masjid, siapa lagi kalau bukan kita ya. Tentunya kita yang beriman ini yang harus memakmurkan masjid ya. Jadi usahakan kalau bisa diperhatikan betul ya masalah sholat ini ya, karena betapa pentingnya sholat ya. Dikatakan oleh Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Di situ dikatakan betapa pentingnya sholat, karena dengan sholat insya Allah ya, sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar ya, tentunya begitu. Jadi kalau sholatnya bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, itu dikatakan sholat yang baik. Sholat yang baik, sholat yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, juga sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sholat ini juga ya dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkali-kali dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah ya. Hai orang-orang yang beriman ya, katanya minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat ya. Betapa pentingnya sholat, dan setiap kita ini adalah punya masalah itu kadang besar kadang kecil ya. Jadi di dalam menyelesaikan suatu masalah, Allah perintahkan supaya kita ini sabar dan mengerjakan sholat ya. Karena apa? Insya Allah dengan kita sabar dan mengerjakan sholat, nanti akan ada inspirasi tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut. Pokoknya kalau membahas masalah sholat nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya. Tentunya kita juga mengikuti Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud ya, kita berusaha untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW ya. Ya mau berapa rakaat ya, syukur-syukur sampai 8 rakaat ya, 2 salam sampai 4 salam kemudian ditutup dengan witir, itu lebih bagus ya. Jadi 8 rakaat kemudian ditutup oleh witir, maksudnya sholat tahajud ya. Itu betapa penting sholat ya. Kemudian Rasulullah SAW juga laksanakan sholat duha. Mari kita juga laksanakan, berusaha sholat tahajud dilaksanakan, sholat duha juga dilaksanakan ya. Karena insya Allah kalau kita mau rutinitas melaksanakan sholat duha ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu rezeki, kemudian memberi rezeki dan akan mencukupkan rezeki kepada orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat duha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi betapa pentingnya sholat. Kemudian rukun Islam berikutnya adalah membayar zakat. Islam itu ya sangat sosial ya. Keterkaitan dengan zakat tentunya untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu, yang kurang mampu ya. Tentunya zakat ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan zakat, karena itu dapat membersihkan jiwa kita. Kemudian juga rukun Islam berikutnya
mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ya tentunya kita laksanakan. Khusus yang laki-laki tidak ada istilah dispensasi, kecuali udah tua, udah nggak mampu, ya bisa dibayar dengan fidyah. Yang terakhir adalah rukun Islam, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ya, nampak jelas perjalanan nabi-nabi yang dulu, ya, termasuk Nabi Muhammad. Ya, menunaikan haji ini tentunya biaya banyak, jadi seandainya nggak mampu juga gimana lagi, ya. Tentunya dikatakan jika mampu, bagi yang kuasa, ya. Bagi yang kuasa, ya, itu diwajibkan untuk tunaikan ibadah haji. Tapi kalau seandainya mampu tetapi tidak mau tunaikan ibadah haji, ini bahaya, ya, bahaya. Kalaupun toh terjadi apa-apa, dia masih punya utang haji, nah ini bahaya. Jadi maaf ini kepada saudara-saudaraku yang sudah mampu, ya, mampu dalam segala-galanya, ya, itu mari sama-sama kita niatkan untuk tunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan kita, ya, kemudahan-kemudahan pada diri kita untuk melaksanakan amal agama ini secara baik dan sempurna. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.